Barakah adalah satu dari para prajurit Allah yang tidak tampak. Ia dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita dapat merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu barakah. Kita sering mendengar kata berkah atau barakah. Kita sering mendengar bahwa apabila kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah kita mendapat berkah dunia dan syafaat di akhirat. Sering kan kita mendengar seperti itu. Akan tetapi bagi sebagian orang, apa sih itu berkah? Nah, dan ada sebagian guru mengatakan lebih baik uang 10.000 berkah daripada 100.000 tidak berkah. Nah, maka dari pertanyaan-pertanyaan itu, apa itu berkah, kita bahas pada hari ini dan mudah-mudahan ini nantinya sangat berguna bagi kita semua. Para masyayikh mendefinisikan makna barakah. Barakah adalah satu dari para prajurit Allah Subhanahu wa taala yang tidak tampak. Ia dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Apabila barakah telah hinggap di dalam harta, maka ia membuatnya banyak. Jadi walaupun sedikit harta tadi, kalau sudah hinggap berkah, barakah di dalam harta itu, maka harta itu akan menjadi banyak dan banyak. Ada kalipatan-kalipatannya. Nah, apabila barakah tadi hinggap dalam keturunan, maka keturunannya itu akan menjadi keturunan yang saleh ataupun salehah. Apabila barakah tadi hinggap dalam badan, maka badan kita akan menjadi sehat, akan menjadi kuat karenanya. Nah, jadi berkah tadi tidak hanya pada suatu benda, termasuk pada badan. Nah, menjadikan kita sehat. Orang sehat itu termasuk, artinya ada orang yang mengatakan lebih baik daripada orang kaya. Nah, apabila barakah tadi hinggap dalam waktu, maka ia akan memakmurkannya. Kita sering mendengar, mohon maaf sekali, ada orang yang seolah-olah waktunya itu sempit sekali. Seolah-olah tidak ada waktu ini, itulah. Bahkan ada salah seorang yang saya tidak perlu menyebutkan namanya, dia menanyakan, "Ustadz, saya ini sebenarnya mau beramalan salawat, mau lebih banyak mengkaji tentang ilmu agama, akan tetapi saya untuk datang ke majelis taklim, apalagi sekolah, apalagi membaca buku, apalagi bersalawat, waktunya tidak ada, Ustadz."
Nah, terus kata saya, kerjaan antum sebagai apa? Sebagai ini, itu, dan lain sebagainya. Karena yang datang beberapa orang, nah itulah termasuk waktunya tidak ada berkahnya. Terus kalau waktu yang ada berkahnya gimana? Insya Allah kerjaan-kerjaan yang bagus itu bisa cepat terselesaikan. Semisal kita akan bisa membagi salawat Jibril 1000 kali, sekitar jam sekian sampai jam sekian. Waktu salat jam sekian sampai jam sekian. Terus waktu salat sunat, waktu ibadah dan lain sebagainya, kita akan secara membaginya akan secara jelas. Kalau orang yang waktunya ini tidak berkah, tidak ada barokahnya, maka waktunya itu seolah-olah ketinggalan, terus seolah-olah ini tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Nah, dan apabila barakah ini hinggap di dalam hati, maka ia akan membuatnya selalu bahagia. Makanya kepada saudaraku sekalian, perbanyaklah salawat kita kepada Rasulullah SAW agar kita mendapatkan barakah di dunia dan syafaat di akhirat. Dan apabila berkah itu hinggap di dalam hati, menjadikan kita selalu bahagia dan selalu bahagia, selalu syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan selalu menambah apabila kita bersyukur. Dan kepada saudaraku sekalian, marilah kita dapatkan barakah, kita dapatkan berkah kita di dunia ini dengan kita memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak basmalah dan amal ibadah yang lain yang membuat kita, badan kita menjadi sehat, hati kita akan menjadi tenang, keuangan kita akan banyak. Saya ulang lagi, kalau istilahnya, kalau kita uang kita berberkah akan lebih banyak harta kita, ditambah lagi kita selalu bersyukur. Jangan menjadi pribadi yang suka mengeluh, jangan jadi pribadi yang suka protes kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi pribadi yang hanya bisa menyalahkan keadaan. Jadilah pribadi yang pandai bersyukur, pandai mencari berkah, pandai bersalawat, dan bisa mendawamkan salawat. Dan jadilah pribadi yang senang di dunia dan senang nanti di akhirat. Di dunia mendapatkan di dunia mendapatkan barakah, keberkahan di dunia, dan di akhirat mendapatkan syafaat. Dan mudah-mudahan video ini dapat kita ambil manfaatnya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.